teman-teman, kembali lagi bersama channel Mr. Fisika, tempat belajar fisika secara mendasar. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang namanya grafik percepatan. Kalau di episode-episode sebelumnya kita sudah membahas grafik perpindahan dan juga grafik kecepatan, kali ini kita akan membahas grafik percepatan. Nah, gimana sih itu grafik percepatan? Yuk, simak. Nah, jadi, apa sih fungsi daripada grafik percepatan itu sendiri? Jadi grafik percepatan itu digunakan untuk menggambarkan gerak benda yang dipercepat. Nah, kita tulis. Jadi fungsinya adalah untuk menggambarkan gerak benda yang dipercepat. Gerak benda yang dipercepat. Nah, tapi kali ini kita itu hanya membatasi percepatan yang konstan. Jadi kita batasi untuk percepatan yang konstan. Dan perlu kita ketahui bahwasannya untuk percepatan yang konstan itu sendiri, grafiknya adalah besar percepatan sesaat. Jadi besar percepatan sesaat. Nah, teman-teman kita review percepatan saat itu adalah percepatan pada suatu saat, ya. Besarnya itu sama dengan percepatan rata-rata. Nah, dan percepatan rata-rata itu sendiri, ya, dirumuskan dengan perubahan kecepatan per selang waktu. Itu sudah kita bahas di episode sebelumnya. Nah, dan bentuk daripada grafiknya itu sendiri seperti apa? Nah, bentuk daripada grafiknya itu sendiri itu seperti ini. Grafik percepatan itu. Jadi untuk yang horizontal itu adalah T atau waktu, dan untuk yang vertikal adalah A atau percepatan. Nah, grafik percepatan konstan itu seperti apa? Dia lurus. A konstan. Oke. A konstan. Percepatannya konstan. Nah, mungkin kita akan bisa lebih memahami grafik percepatan ini dengan mengerjakan contoh soal. Bagaimana sih contoh soalnya? Yuk, simak. Nah, jadi misalkan ada seekor kuda yang dimana kecepatan seekor kuda itu sebagai fungsi waktu dituliskan dalam tabel. Nah, dituliskan dalam tabel. Seperti apa sih tabelnya? Nah, tabelnya itu kira-kira seperti ini ketika dituliskan kecepatan kudanya. Jadi di sini ada V untuk kecepatan, lalu di sini ada T. Didapatlah sebuah nilai-nilai kecepatan kuda tersebut itu seperti ini. Ada kecepatannya dari 0, kemudian 2, terus 4, kemudian 6, 8, ya 8, kemudian ada 5, kemudian ada 2, ada minus 1, dan ada minus 1. Nah, minus 1, jadi minus itu maksudnya, kalau teman-teman lupa, maksudnya itu adalah arahnya itu dari kanan ke kiri, atau misalnya dia bergerak awalnya dari ke arah atas, kalau kita lihat dari atas, kemudian bergerak ke arah yang berlawanan atau ke bawah. Tapi untuk lebih mudah kita tetapkan, dia maksudnya minus itu dia bergerak ke arah yang berlawanan atau ke arah kiri. Nah, untuk nilai T-nya itu sendiri didapatkan angka seperti ini, 0, 1, 2, 4,
0, 1, 2, 3. Oke, 0, 1, 2, 0, 1, 2, ini 3. Kemudian di sini ada 4, di sini ada 5, di sini ada 6, kemudian 7, 8, 9, 10. Nah, seperti inilah angka-angka yang kita dapatkan dari kuda ketika dia berlari, dan kita buatkan nilai-nilai tersebut dalam tabel kecepatan terhadap waktu. Nah, pertanyaannya apa sekarang? Oke, ingat ya teman-teman, satuan daripada kecepatan itu adalah meter per second, dan untuk satuan daripada waktu itu adalah second. Jangan lupa. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Nah, untuk pertanyaan yang pertama, itu adalah gambarkan grafik kecepatan sebagai fungsi waktu. Nah, gambarkan grafik kecepatan sebagai fungsi waktu, berarti V terhadap T. V terhadap T. Nah, di sini kita sudah gambarkan grafiknya untuk mempercepat proses pengerjaan. Nah, untuk teman-teman yang mungkin bingung, kenapa grafiknya itu bisa seperti ini gambarnya? Nah, pertama, kita lihat dari tabelnya. Kan ada V dan ada T. Dan ingat, untuk sumbu horizontal itu adalah T. Oke. Untuk sumbu vertikal itu adalah V atau kecepatan. Dan kita lihat di tabel ini, apakah ada nilai yang negatif? Ada, yaitu -1. Berarti di sini kita buatkan dia untuk kecepatan itu ada dua sumbu. Sumbu positif, dan juga sumbu negatif. Nah, berapa sih angka-angka yang ada di garis nilai kecepatan ini atau V ini? Ingat ya teman-teman, untuk garis vertikal adalah V atau kecepatan. Di garis horizontal adalah T atau waktu. Dari tabel itu ada 0, 2, 4, 6, 8, terus kemudian ada 5, 2, -1. Nah, apakah kita harus menuliskannya berurut seperti ini gitu? Maksudnya adalah, apakah kita harus menuliskan 2, 4, 6, 8, kemudian 5 gitu? Tentu kita urutkan seperti urutan angka yang semestinya. Jadi kita bisa lihat bahwasanya nilai terendah itu adalah -1. Dan ingat ya teman-teman, -1 itu adalah maksudnya arah daripada kuda itu berlawanan dengan sumbu positif. Jadi bisa kita bilang bahwasanya kudanya itu berlari ke arah kiri. Nah, -1 berarti kita letakkan dia di sumbu negatif kan. Jadi -1, kemudian ada 0, tentu saja di sini 0. Kemudian ada 2, ada 4, ada 6. Nah, ini 5. Tidak mengapa tidak kita tulis, tapi tetap harus kita ingat bahwasanya dalam grafik ini ada angka 5. Jadi kita urutkan dia 2, 4, 6, 8. Nah, itu adalah grafik daripada yang P atau kecepatan. Kemudian yang T. Nah, yang T ini kita lihat di tabel itu berurut sekali dari 0 sampai 10 dan semua angka ditulis di tabel. Apakah semua angka ini perlu kita tuliskan di tabel? Jawabannya itu kebebasan kita, mau kita tulis atau tidak, bisa saja kita menuliskannya semua. Tetapi untuk agar kita mendapatkan grafik yang rapi, kita bisa menuliskan yang angka genap-genapnya saja, yaitu
angka 2, 4, 6, 8. Tapi ingat ya teman-teman, kita tidak mengabaikan angka-angka yang lain seperti 1, 3, 5, 7, 9. Jadi kita tuliskan angka-angkanya ada 2, 4, 6, 8, dan juga 10. Dan kemudian kita hubungkan dia titik-titiknya. Jadi V-nya 0, T-nya 0. Berarti di sini. Oke. Kemudian V-nya 2, T-nya 1. Nah, karena kita satunya ini tidak kita tulis, jadi dia ke titik-titik itu ada di sini. Nah, tapi kan di sini tidak kita tulis. Kita langsung ke yang V-nya 4 untuk waktu second-nya 2 detik. Jadi di sini V-nya 4, kita hubungkan dia dengan T yang 2 second. Dapatlah kita sebuah titik di sini. Kemudian untuk yang 8, V-nya 8, dia berhubungan dengan T yang mana? Dengan T yang 4. Berarti yang V-nya 8, kita hubungkan dia dengan waktu yang 4 second. Begitu juga dengan seterusnya, yang 8 meter per second dengan 6 second. Kita hubungkan dia 1 per 1. Kemudian ada nilai V-nya itu 2 meter per second di waktu 8 second, berarti di sini. Dan juga kita lihat di sini, minus 1, dia berhubungan dengan 9. Nah, itu tadi teman-teman yang kita maksud. Kita tidak mengabaikan nilai-nilai yang ada di sini. Ada 3, terus di sini ada 5, di sini ada 7. Kita tidak mengabaikan nilai-nilainya. Kita hanya menuliskan yang genap-genapnya dengan tujuan agar grafiknya lebih rapi. Nah, jadi minus 1, kemudian di sini 9, terus di sini P-nya minus 1, dan juga dia berhubungan dengan 10. Jadi kita tarik dia garis titik-titiknya, dan kita hubungkan dia. Jadi kita hubungkan dia nilai-nilai V ini ke nilai T-nya gitu. Dan didapatkanlah sebuah garis putus-putus yang membentuk sebuah grafik. Dan setelah kita dapatkan garis putus-putus ini, kita tariklah grafiknya sehingga membentuk grafik seperti ini gitu. Nah, jadi beginilah dia grafik daripada kecepatan terhadap waktu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua apa? Untuk pertanyaan yang kedua adalah berapa percepatan kuda ketika T sama dengan 2 second? Nah, dia nanya percepatannya nih. Tapi ketika T-nya sama dengan 2 second, berapa percepatan kudanya? Berapa percepatan kuda ketika 2 second? Nah, kita ingat bahwasannya di episode sebelumnya itu kita bahas bahwasannya percepatan itu adalah gradien daripada garis di dalam suatu grafik. Jadi di sini percepatannya itu adalah gradien garis A. Gradien garis A. Maksudnya adalah tangan alfa 1. Nah, ini dia tangan alfa 1 itu ini. Nah, ketika T-nya 2 second, nah, ketika T 2 second, nah, T 2 second itu berada di garis yang A. Nah, jadi teman-teman, dari grafik yang telah kita hasilkan, kita bisa membaginya kepada 3 bagian. Ada garis A di sini, kemudian di sini ada garis B yang mendatar, dan yang menurun ke kanan itu ada garis C. Nah, untuk yang T 2 second itu berada di garis A. Dia berada di garis A, sehingga percepatannya adalah dia percepatan untuk ketika kudanya itu bergerak di 2 second adalah gradien di garis A atau tangan alfa 1 di sini. Nah, kita keluarkan dia menjadi sebuah segitiga. Kalau kita lihat dengan seksama, di sini itu membentuk segitiga. Nah, jadi kita gambarkan dia
segitiganya. Nah, kita gambarkan segitiganya di sini. Dan kita bisa lihat bahwasannya, nah, dan ini adalah alfa. Nah, ingat ya teman-teman, di sini kita tulis R, terus di sini A, ini B, dan tangan alfa itu adalah A per B. Dan di sini kita bisa lihat berapa A-nya. A-nya kalau kita lihat dari grafik, A-nya ini adalah 8. Kan? 8. Dan untuk B-nya sendiri, kalau kita lihat dari grafik, adalah 4. Nah, dari segitiga ini kita dapatkan bahwasannya lebar daripada nilai mendatarnya adalah 4. Sehingga percepatan kuda ketika 2 second itu adalah 8 per 4 atau 2 meter per second kuadrat. Nah, ingat ya teman-teman, untuk satuan daripada percepatan itu adalah meter per second kuadrat. Nah, kemudian untuk yang B, untuk yang pertanyaan ketiga, yang C, berapa percepatan kuda, A-nya berapa ketika T-nya sama dengan 5 second. Nah, 5 second dia itu sudah masuk di garis yang mana? Nah, kita lihat dari grafik kita. Dari grafik kita, dia itu 5 second itu sudah masuk di garis yang B. Masuk di garis yang B. Dan perlu teman-teman ingat di episode kita sebelumnya bahwasannya ketika kita mendapatkan sebuah garis yang sejajar terhadap sumbu waktu, artinya benda tersebut bergerak dengan kecepatan yang konstan. Ingat ya, kecepatannya konstan. Tetapi karena ini kita berbicara masalah percepatan, dan dari grafiknya ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu, artinya percepatan yang dia peroleh adalah 0. Nah, kok bisa gitu kan? Nah, kita harus perhatikan dengan seksama bahwasannya dari grafik yang kita gambarkan ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Untuk kecepatan, dia konstan. Jadi, di T5 second ini, kecepatannya itu konstan, yaitu berapa? 8. Dan itu terlihat juga dari tabelnya gitu. Dari detik ke-4, detik ke-5, dan detik ke-6, kecepatannya konstan, yaitu 8 meter per second. Dan secara rumus pun juga kita akan dapatkan 0. Kenapa? Karena rumus percepatan itu sendiri adalah delta V per delta T. Dan delta V adalah V akhir dikurang V awal per waktu akhir dikurang waktu awal. Nah, V akhir. Nah, anggap T-nya 5, T2-nya itu 5, dan T1-nya adalah 4. Jadi anggap T1-nya adalah 0. T akhirnya 5 dan T1-nya adalah 0. Dan atau 4 deh. Jadi berapapun yang di bawah ini dia akan menghasilkan 0. Nah, 4 di mana? Nah, V2-nya itu di 5 second itu 8. Dan di T1 ketika 4 pun dia juga 8. Nah, artinya apa? 0 per 1 berarti 0. Artinya apa? Nah, ini yang kita garis bawahi. Artinya selang perubahan kecepatan yang dihasilkan adalah bernilai 0, menghasilkan nilai percepatan yang terdapat pada kuda itu sama dengan 0. Jadi perlu teman-teman ingat, kalau kecepatan konstan, berarti percepatan itu berarti sama dengan tidak ada percepatan, artinya percepatan 0. Nah, ini yang kita harus ingat.
Artinya dia tidak ada percepatan di situ. Kenapa? Karena kecepatannya konstan. Sementara konsep daripada percepatan itu adalah ketika dia mendapatkan suatu tambahan kecepatan gitu. Dan sementara ini nggak ada tambahan kecepatan apa-apa kan di kuda itu. Kuda itu bergerak dengan kecepatan yang sama dari detik 4 ke 6. Dan 5 berada di antara detik 4 dan 6. Kecepatannya 8. Berarti kuda tersebut tidak mendapatkan percepatan apa-apa. Artinya percepatannya 0. Karena apa? Karena kecepatannya konstan. Dan itu yang harus kita ingat, teman-teman. Kecepatan konstan, percepatan 0. Oke? Dan sekarang pertanyaan yang terakhir. Berapa percepatan kuda ketika T 8 second? Nah, mungkin ini kita bisa hapus. Oke. Oke. Nah, untuk yang D, pertanyaannya adalah berapa percepatan kuda ketika T-nya sama dengan 8 second, ketika T-nya 8 second. Berapa? Nah, kita bisa lihat di sini T 8 second itu sudah masuk di garis yang C, yang menurun ke bawah. Oke. Artinya di sini apa? Kalau kita rewind di episode kita yang di grafik kecepatan, kalau garisnya itu menurun ke bawah, menurun ke kanan, artinya kecepatannya itu semakin lama semakin menurun menuju 0. Menuju 0. Oke? Artinya di sini dia gradien garis C. Gradien garis C kalau dari grafik ini itu adalah di alfa 2. Dan kalau kita gambarkan segitiganya, di sini kita tarik segitiganya itu seperti ini, di sini dia. Nah, dan bisa kita lihat berarti untuk yang D ini percepatannya itu adalah gradien garis C ketika dia 8 second. Gradien garis C atau sama dengan tangen alfa 2. Dan di sini bisa kita lihat bahwasanya di sini dia ya. Di sini kita bisa lihat bahwasannya berapa tinggi dari 8 ke minus 1 ini. Jadi itu kita selisihkan saja. Jadi minus 1 dikurang 8 per, dan lebarnya ini berapa? Lebar dari segitiga ini yang mendatar itu berapa? Ada 6 sampai 9. Berarti 9 kurang 6. Berarti minus 9 per 3. Berarti percepatannya adalah minus 3 meter per second kuadrat. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung. Nah, ini tuh bisa kita gambarkan segitiganya itu seperti ini. Kan ini ya segitiganya. Terus di sini alfa. Dan ingat ya teman-teman, tangan alfa itu adalah A per B. Nah, di sini kan nilai A yang sisi tegaknya segitiganya itu yang sebelah ini. Kita tuh kan ingin cari tahu berapa, dan kita lihat di titik akhirnya ini berapa, di bawah adalah minus 1, di atasnya adalah 8. Sehingga panjangnya ini itu adalah selisihnya atau selang waktunya, selang V-nya itu berapa. Jadi selang V-nya itu jadi dari minus 1 ke 8. Jadi kita kurangkan minus 1 kurang 8. Kemudian untuk yang mendatarnya itu dari 6 ke 9. Jadi kita selisihkan dia, berapa dia? 9 kurang 6, atau dapatlah kita nilai B-nya 3. Dan tangan alfanya berarti A per B. A-nya tadi kita dapatkan bahwasannya dia minus 9 per 3. Jadi minus 3 meter per second kuadrat. Artinya apa coba? Artinya adalah si kuda itu mengalami perlambatan gitu.
Jadi si kuda itu mengalami perlambatan. Tanda negatif itu menyatakan bahwasanya kuda mengalami perlambatan di titik 8 second. Ingat ya teman-teman, di titik 8 second. Jadi dalam grafik kecepatan seperti yang kita bahas di episode sebelumnya, kalau dia menurun ke kanan berarti dia mengalami perlambatan hingga mencapai titik 0 di garis T sama dengan 0 dan V sama dengan 0, atau bisa lebih sederhananya ketika dia menyentuh sumbu waktu maka bendanya terus berhenti. Tapi yang ditanya di sini adalah ketika T 8 second berapa percepatannya? Percepatannya itu minus 3 meter per second kuadrat. Minus artinya dia perlambatan, mengalami perlambatan. Dan itu terbukti dari grafiknya yang menurun ke bawah. Nah, kita rewind sedikit, kita review sedikit. Jadi grafik percepatan itu adalah grafik yang menggambarkan gerak benda yang dipercepat. Tapi untuk yang kali ini kita tuh untuk yang konstan, A konstan ya. A konstan, bukan V konstan, tapi A konstan. Dan ini grafiknya. Dan A konstan itu adalah ketika percepatan sesaat atau percepatan pada suatu saat itu besarnya sama dengan percepatan rata-rata. Dan kemudian ini adalah contoh soal yang kita bahas tadi. Dan untuk menggambarkan grafik, kita hubungkan nilai V dan T-nya yang tertera di tabel. Dan teman-teman di sini boleh menuliskan semua angkanya, tapi ingat harus berurut. Teman-teman hubungkan semua titik-titiknya hingga dia membentuk suatu grafik. Dan di situ teman-teman bisa baca grafiknya. Dan ingat ya, itu grafiknya kecepatan terhadap waktu, bukan percepatan terhadap waktu. Grafik kecepatan terhadap waktu. Dan ketika ditanya, dan berapa percepatan di titik, misalnya di sini 2 second, teman-teman bisa bagikan grafik ini menjadi 3 bagian. Yang mendaki ke kanan itu adalah A, yang mendatar adalah B, yang menurun adalah C. Dan ketika ditanya berapa percepatannya untuk yang 2 second, dia berada di garis A, berarti gradien garis A. Dan ingat ya, gradien garis A berarti tangan alfa 1, di sini alfa 1. Dan tangan itu adalah nilai, kalau dalam segitiganya itu adalah tegak per samping. Jadi teman-teman di sini lihat segitiganya dari grafik ini, dan teman-teman cari nilai tegaknya itu berapa. Di sini itu ada 8, dan untuk mendatarnya untuk di sini itu ada 4, dari 0 sampai 4. Dapatlah kita untuk yang 2 second itu 2 meter per second kuadrat. Kemudian misalnya dia ditanya lagi yang untuk 5 second. 5 second itu berarti antara 4 dan 6. Dan di sini kita lihat garisnya mendatar. Garisnya mendatar untuk di grafik kecepatan, teman-teman jangan lupa. Berarti kecepatannya konstan. Dan perlu kita ingat, kalau kecepatannya konstan, berarti percepatannya 0. Maksudnya apa? Maksudnya dia nggak ada mendapat tambahan kecepatan sama sekali. Dia hanya bergerak konstan aja dengan nilai yang sama kecepatannya. Berarti percepatannya 0. Dan ketika ditanya, berapa percepatannya 8 second? Nah, 8 second ini adalah masuk garis yang ketiga, garis yang menurun ke bawah atau garis C. Dan ketika dia udah masuk di garis C, teman-teman lihat lagi alfanya di mana? Alfanya di sini, alfa 2. Dan teman-teman buatkan dia segitiganya sehingga dapatlah dia nilai sisi tegaknya berapa dan nilai sisi mendatarnya berapa. Berarti dari 8 ke minus 1, berarti kita selisihkan dia, dapatlah minus 9, minus 1 kurang 8, kemudian yang tegaknya, yang mendatarnya 9 ke 6, berapa selisihnya? 3, dan itu dapatlah dia minus 3 meter per second kuadrat. Ingat ya, tan itu adalah sisi tegaknya segitiga per sisi mendatarnya segitiga. Dapatlah dia minus 3 meter per second kuadrat untuk yang di T-nya 8 second, nilai percepatannya. Dan teman-teman jangan langsung bingung. Minus, apa ini minus? Minus itu berarti dia perlambatan. Dan itu terbukti dari grafiknya, grafik kecepatan terhadap waktu, dan juga udah kita bahas di episode sebelumnya kan. Kalau dia menurun ke bawah, menurun ke kanan, berarti benda tersebut kecepatannya menurun, melambat hingga mencapai 0 ketika menyentuh sumbu
waktu. Nah, sekian teman-teman untuk episode kita kali ini tentang grafik percepatan. Semoga kita bisa memahaminya dengan baik. Dan stay tune terus di channel Mister Fisika, karena akan ada banyak sekali materi-materi fisika yang bermanfaat untuk kita, untuk belajar fisika secara mendasar. Sekian dan terima kasih.